yang identik tuh harus lezat, ya. Sementara kata lezat tuh kadang-kadang identik juga dengan kata nggak sehat. Nah seratnya itu kan nggak cuma dari, kalau kita ngandelin, bisa nggak ya kira-kira kita makan sayurnya itu minimal ya 3 mangkok. Kalau lebaran kok air putih gitu ya. Nah biar lebih ada warnanya atau lebih segar, bisa dibikin kayak infus water mungkin. Nah jadi gitu sebelum ya. menentukan menu-menu bergizi untuk lebaran, jadi cara taunya gimana? Papa saya, mama saya, ayah saya, ibu saya tuh mesti gimana tuh Kak Dia? Supaya tahu apakah perlu tanya gitu. Di rumah ada yang hipertensi, ada yang diabetes kah gitu. Biasanya kalau Halo teman gizi, selamat datang di Persagi Podcast untuk gizi yang lebih baik. Bersama saya Ayunova, kali ini saya siap menemani kamu dengan info gizi, tren terkini, dan cerita inspiratif supaya kamu bisa tetap sehat dan bugar dan semangat menjalani puasa kali ini. Let's go! Kali ini saya nggak sendiri, saya bersama kakak yang cantik banget, ahli gizi, kakak Diah Mauna. Yuk, halo Kak Diah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cerita dong, Kak Diah ini ada aktivitas apa sebagai ahli gizi dan dinasnya di mana? Saat ini saya masih berdinas di rumah sakit di daerah Jakarta Timur, di Rumah Islam Jakarta Pondokopi. Pernah ke sana Mbak? Kayaknya pernah sih. Pernah ya. Nah, udah berapa lama menjadi seorang ahli gizi? Dari 2007. Dari 2007. Berarti udah lama ya? Udah lama ya, lebih dari 15 tahun. Oke. Nah, apa nih suka dukanya jadi ahli gizi di sebuah rumah sakit? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih sebenarnya ya. Sukanya ya. Jadi kalau kita ngelihat orang yang sakit dan kita bisa berkontribusi dalam penyembuhan mereka tuh kayaknya senang banget. Apalagi kalau mereka tuh udah gimana sih Mbak cara maemnya begini-gini tuh ditanya, itu senang banget sih. Terus terjadi perubahan kesehatan. Nah itu senang banget, bisa ngebantu yang sakit bisa cepat recovery lagi. Nah sebagai seorang ahli gizi, Kak Dia pastinya lebih paham ya menjaga kesehatan diri sendiri, insya Allah ya kan. Nah terus kemudian kepada keluarga inti, keluarga terdekat, lingkungan terdekat ya, biasanya apa yang Kak Dia lakukan untuk memotivasi lingkungan sekitar? Karena kadang-kadang agak sulit malah justru dengan untuk keluarga-keluarga terdekat. Iya benar banget Mbak. Jadi kalau kita bicara ke pasien sama bicara ke keluarga itu lebih sulit ke keluarga, malah mereka lebih percaya kan sama yang lain yang bicara ya. Pengalaman Breni, ibu saya sendiri ya, dia kan setiap bulan berobat ya ke dokter dan menanyakan makanannya ke dokter, padahal sebelahnya ada ahli gizi ya. Jadi ya paling kita pada saat menyiapkan makan buat keluarga, kemudian pada saat kita memilih makanan di luar itu kita pilihkan yang sesuai kebutuhan dan kondisi keluarga kita gitu. Nah memperhatikan makanan untuk kondisi keluarga kita. Nah kali ini ya teman gizi, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol tentang menu bergizi untuk lebaran. Nah pas banget ya mau lebaran. Iya kan pas banget. Nah sekarang nih kayak Kak Dia, bagaimana sih cara membuat hidangan lebaran yang identik tuh harus lezat ya. Sementara kata lezat tuh kadang-kadang identik juga dengan kata nggak sehat. Betul sih. Sekarang gimana caranya lezat tapi sehat. Nah, gimana tuh? Tapi sehatnya. Nah yang tadi yang pertama ya harus tahu dulu kan kondisi keluarga kita itu profil kesehatannya seperti apa. Apakah ada yang diabetes, kemudian adakah yang hipertensi atau sakit jantung gitu ya. Jadi supaya kita pada saat memilih bahan dan menyiapkan menunya tidak bertentangan dengan diet khusus tersebut. Dengan kondisi-kondisi tersebut ya. Kita harus tahu dulu. Nah yang kedua pastinya saat kita milih bahan. Ya bahannya kualitasnya harus oke ya. Biar itu kan pengaruh juga ke rasa. Jadi perhatikan di mana kita membelinya gitu ya. Apakah misalkan daging kan kalau mendekati lebaran tuh banyak yang menawarkan kan daging-daging beku. Nah kita harus tahu dulu nih apakah pemotongannya juga bersertifikat atau enggak gitu ya. Jadi dipastikan kualitasnya bagus dan juga aman. Nah itu yang kedua ya. Nah yang ketiga nih yang pengaruh juga kan bumbunya.
Oh iya bener bumbu kan? ya. Biar lezat kan pasti bumbunya harus pas ya, sesuai dengan takaran. Kemudian kita bisa pakai nih kalau ibu-ibu yang sekarang kan maunya yang praktis ya, pakainya yang bumbu instan. Nah, yang instan. Nah, instan itu kan biasanya tinggi juga dengan natrium. Betul banget. Jadi apalagi kalau kita punya keluarga yang ada riwayatnya hipertensi. Akan lebih bijak dan lebih enak kalau kita pakai bumbunya yang fresh, yang rempah-rempah yang alami itu tadi. Sehingga juga penambahan natrium tadi kita bisa batasi ya kalau semua dibuat sendiri. Wah, jadi bisa tetap lezat untuk lebaran hidangannya nanti, tapi sehat. Nah, ada lagi nih Mbak, biasanya kan kita kalau masak lebaran tuh porsinya suka banyak ya. Iya. Jadinya diangetin, berulang-ulang. Jadi sesuaikan kebutuhan ya, sesuai jumlahnya. Ya. Betul, jumlah keluarga dihitung. Kamu yang kira-kira kita tahu akan datang hadir di rumah kita udah prediksi kan setiap tahunnya keluarga bude siapa atau tante siapa yang bakal datang. Nah, kita teman gizi jadi kalau masak juga mungkin jangan berlebihan kali ya. Sampai tuh kalau oper sampai tulangnya tuh lepas ya. Saking dasarnya tuh diangetin terus. Aduh, ini pengalaman kayaknya. Jadi kita kan juga nggak enak ya kalau misalkan kita mampir nih ke rumah tante kita, ayamnya udah lunak banget nih, angetan keberapa gitu kan. Ini tolong teman gizi ya yang di rumah bisa memperhatikan tadi karena supaya mungkin masak secukupnya dan bisa dilakukan juga mungkin esok hari bisa masak lagi ya atau 2 hari kemudian. Ataupun kalau nggak mau repot misalkan mau nyetok gitu, tapi disetoknya dari awal kan. Dari awal memang sudah diperhitungkan. Jadi kita bisa di-pack per saji, jadi dihangatkannya nggak berulang-ulang. Nah kalau santannya dihangatkan berulang kan jadinya kan nggak sehat ya. Kita jadi jumlahnya tadi selain memperhatikan profil kesehatan keluarga, kemudian belanja mesti di mana diperhatikan ya sumber bahannya, kualitas. Bumbunya, terus jumlahnya sama ini juga teknik masaknya, kita jangan semua yang pakai minyak ataupun lemak-lemak kan. Nah, ya jadi memperhatikan ya menu yang akan disajikan pada keluarga kita. Dilihat-lihat nggak semuanya yang full santan semua harus ada yang tanpa santannya gitu kan. Bisa yang gampang aja kayak misalkan direbus-rebus gitu ya, itu buat pelengkap penetralisir si lemak yang banyak tadi itu. Ini kayaknya Kadia kita lebaran perlu bertamu nih ke rumah Kadia nih. Pasti yang tersaji yang tadi disebutin nih, wah lezat tapi sehat insya Allah ya. Wah, terima kasih nih, ini informasi yang bagus ya. Terus ada nggak alternatif bahan pengganti gula dan minyak ya supaya hidangan juga lebih sehat, karena identik tuh kayaknya lebaran aduh yang manis gitu ya pasti ya. Aduh, saya udah nggak sabar nunggu lebaran ya. Nah, kalau untuk apa dulu nih Mbak Ayu nih? Mungkin penggunaan gulanya untuk minuman ya, atau snack-snack yang harus digoreng ya kan. Tadi ada nggak pengganti gula dan minyak? Jadi kalau untuk menu-menu snack sih oke kita ganti, tapi kalau untuk bumbu nggak usah ya. Kalau bumbu masak sih pakai gula pasir, gula merah itu mah aman ya, nggak usah diganti dengan juga sedikit karena kan juga sedikit. Nah, kalau untuk kue-kue nih kita mau ganti, nah itu juga sebenarnya sebagai alternatif strategi juga ya, kita motong energi kan. Nah, bisa misalkan pakai penggantinya itu yang berbahan kayak stevia atau yang minimal sih di 6 kalori, kita bisa baca ya di nutrition fact-nya itu yang 6 kalori kita pakai misalkan untuk bikin minumannya, gulanya kita kurangin biasanya 2 sendok, kita batasi setengahnya ataupun nanti mau diganti seluruhnya juga itu bisa. Baik. Nah, kalau untuk kue kita pernah coba ya ganti dengan gula pengganti, tapi jadinya nggak berhasil karena kan gula sendiri punya fungsi sendiri untuk bikin kuenya ya. Jadi lebih moist ya betul. Kan? Ya, jadi mungkin paling mengurangi ya. Kemudian kalau untuk tadi lemak ya, sebenarnya lemaknya kalau mau diganti sebagus apapun, kalau jumlahnya kita berlebihan ya akan berdampak kurang baik juga ya. Berlebihan dikonsumsi ya. Jadi memang yang penting kita juga menyiapkannya tidak berlebihan. Kalaupun kita punya budget lebih mau diganti dengan yang biji-bijian gitu itu boleh saja, tapi tetap ya jumlahnya. Karena pengalaman ya Mbak ya, pasien saya nih karena di TV itu di media ini sehat, minyak ini sehat sampai yang bisa diminum itu. Ya dia minum sehari bisa sampai 7 sendok makan. Dalam 3 bulan alhasil triglyceridnya itu melejit. Jadi memang 700. Apapun itu ternyata Kadia dan teman gizi kita perlu memperhatikan jumlah yang dikonsumsi. Betul. Sesuai dengan anjuran pemerintah ya, GGL. Oh iya. Gulanya di 4, garamnya di 1, terus lemaknya 5 ya. Teman gizi mohon perhatian terhadap hal yang tadi, karena itu juga berlaku saat lebaran. Jadi berlaku saat, malah justru pas Ramadan tuh kita berlatih ya.
ujiannya di Lebaran. Oh, jadi Lebaran. Aduh, ini sudah memperhatikan ya profil kesehatan keluarga kita. Terus bagaimana nih Kak Dia menyiasati konsumsi daging supaya tetap sehat terus nggak berlebihan di saat Lebaran? Dan biasanya jadi momen mumpung nih Lebaran ya. Mumpung lagi Lebaran. Menunya pas ada daging gitu ya. Nah pasti kalau daging itu termasuk kan lauk hewani ya. Nah itu batasannya rata-rata kan di 3 penukar ya. Kalau untuk normalnya 3 penukar lauk hewani atau 3 porsi 3 potong gitu ya. Iya 3 potong. Nah berarti juga 3 potong. Nah jadi ya itu 3 potong itu kita penuhi. Kalaupun berlebih ya syaratnya kalau mau nambah kita berarti ada konsekuensinya kan. Aktivitasnya juga harus dinambah. Terus teman makannya juga harus ada sih sayur gitu. Wah, teman gizi nih kalau saat ini lagi denger ya nonton ya podcast kita hari ini berarti saya udah tahu nanti Lebaran 3 potong daging, 3 potong lauk nabati plus apa lagi? Sayurnya jangan lupa. Lebaran tetap nggak boleh skip sayur. Sayur tetap harus ada ya. Iya. Nah, kemudian gimana nih dengan mengurangi resiko kolesterol di saat Lebaran yang identik makanannya tadi tinggi pangan hewani ya. Terus gimana caranya supaya profil kesehatan kita tetap baik? Terutama untuk orang yang punya nilai kolesterolnya tuh udah merah nih. Gimana udah di batas angka di 200 gitu ya. Kadar kolesterolnya. Nah, untuk biasanya emang ini Mbak bertahun-tahun di rumah sakit itu pasca Lebaran nih sebulan pasca Lebaran itu banyak pasien yang cek kolesterol tuh bertinggi-tinggi, emang betul banget. Nah, jadi supaya ini nggak kejadian sama teman gizi, nah yang pertama perlu diperhatikan pastinya kan kalau kolesterol itu di bahan makanannya itu banyak kan di hewani ya. Perhatikan sumber-sumber yang kayak kolesterol ya lauk hewani ya, jadi jeroan-jeroan yang itu mah udah pasti enggak ya. Nah kemudian ada juga pasien enggak kok saya nggak makan itu kok Mbak, saya tuh makannya nabati justru, tapi dia berlebih yang lemak-lemak tersembunyi juga harus diperhatikan. Itu kalau yang kedua. Kemudian yang ketiga supaya nggak kolesterolnya naik ya tadi barengnya dengan konsumsi seratnya juga harus terpenuhi. Waduh, setuju banget ya. Saya setuju sekali bahwa teman gizi mungkin masih banyak yang juga mengabaikan konsumsi sayur yang cukup ya. Padahal penting pada saat kita agak-agak hilaf ya di kondisi Lebaran pasti makanan manis, minuman manis, makanan tinggi lemak. Nah seratnya itu kan nggak cuma dari kalau kita ngandelin, bisa nggak ya kira-kira kita makan sayurnya itu minimal ya 3 mangkok, buahnya minimal 2 porsi, itu baru 60% loh Mbak. Kebutuhan serat terpenuhi ya. Jadi tapi setidaknya kalau kita konsumsi seperti anjuran yang tadi Kak Dia sarankan, teman gizi pasti setelah Lebaran bisa tetap sehat, ya kan. Jadi jangan lupa kita perhatikan tadi lemak-lemak yang tersembunyi nggak kelihatan kasat mata ya. Kayak misalkan di kue-kue kita kan, Lebaran itu kan identik sama kue nastar ya kan, primadonanya kan selalu ada. Nah itu kalau kita kulik lagi tuh Mbak, energinya satu potongnya itu kan rata-rata kalau yang kecil kan kecil-kecil ya. Itu kan berarti kira-kira 20 graman ya. Itu energinya itu 100 kalori. Satu kecilnya itu tuh setara sama kalau kita kayak makan nasi itu 5 sendok ya. Jadi kalau kita makan 5 biji tuh udah jadi 500 kalori. Udah habis dong ya jatah porsi makan sehari kita kan. Sekali makan itu ya. Itu udah habis jatahnya, jadi harus perhatikan jumlahnya juga kan. Ya berarti walaupun di menu bergizi untuk Lebaran ini selain perhatian tadi terhadap jumlah yang kita konsumsi, cara masaknya, perhatikan tadi ya. Sama satu lagi tuh Mbak, minumnya tadi minumannya yang cairannya, yang cairan manis ya. Nah ada saran juga nggak dari Kak Dia menyajikan minuman segar, fresh untuk tamu-tamu Lebaran, tapi kalorinya rendah gitu. Nah, kan kalau nggak ada airnya seret ya Mbak, itu habis berkunjung ke rumah-rumah itu kan aus ya. Nah yang paling bagus ya emang harus air putih harus tersedia ya. Nah kalaupun kita menyajiinnya itu biar nggak repot, kita bisa pakai air minum kemasan yang kecil-kecil yang 125 ml itu ada. Tapi kalau Lebaran kok air putih gitu ya. Nah biar lebih ada warnanya atau lebih segar, bisa dibikin kayak infus water mungkin gitu ya. Wow, ini ide bagus nih buat teman gizi.
pakai apa dispensernya yang Jar lucu-lucu yang- gitu ya, yang yang kaca jarnya yang gitu kaca, ya. dimasukin bisa Buah-buah bikin segar, buah-buah segar ya, ada jeruk nipis, jeruk nipis atau boleh, lemon, mungkin strawberry, daun mint gitu ya, biar Daun ada mint. yang terbang-terbang daunnya Iya. ya. Jadi lebih seger. Nah, itu dari subuh tuh kita potong-potong, Iya, iya. dikasih. Jadi pas tamu datang jam 9-10 tuh udah ada aroma-aromanya gitu. Aromanya seger, ya, rasanya juga seger. Terus Tapi kalorinya kalorinya nol. Nih Nah, teman itu bisa. gizi bisa ide menarik pada saat lebaran nanti bisa dibuat. Ya, atau misalkan tamunya ini kebanyakannya lansia. iya. Gimana Nah, tuh? bisa juga bikin wedang gak sih, ya kan? Wah, iya, iya. Iya, iya. Kita pakai rempah gitu Rempah ya. Bisa misalkan kalaupun kayak bikin teh serai gitu ya. Iya, Pakai serai, kemudian bisa pakai potongan lemon juga. Iya, iya. Nah, sebenarnya kita juga udah mulai harus belajar gula nih. Jadi Iya. pada saat kita nambahin di minuman tuh nggak terlalu banyak. Biasanya 2 sendok tuh belajar jadi 1 sendok. Nanti lama-lama tuh tubuh kita jadi untuk sensasi manis tuh toleransinya jadi bisa berkurang. Karena terbiasa. Iya, bener banget. Iya, Mbak. teman gizi tentu saja sesuai anjuran ahli gizi ya, mengurangi gula itu bagus. Nah, sekarang caranya adalah tadi pelan-pelan, mungkin airnya ada sensasi-sensasi rempah, boleh. buah-buahan, ya kan? Jadi nambahinnya nggak lagi gula. Jadi gula itu ya cukup untuk di bumbu masak aja. Iya. Itu iya. hemat banget loh Mbak, biaya belanja gula ya. Terbukti saya termasuk juga soalnya ngurangin gitu. Iya, iya. Jadi jadi gula kita pakai ya hanya untuk masak. Untuk masak ya. Nah, oke, berikutnya nih Kak Dia, ya, bagaimana cara mengatur porsi makanan saat lebaran supaya tetap seimbang terus nggak berlebihan. Biar Wah. seimbang nggak berlebih Iya. ya. Yang pertama pasti kita harus tahu kebutuhan kita berapa ya. Iya. Terus tapi pusing ya ngitung-ngitung Iya, gitu betul. ya. Nah, teman gizi boleh loh datang ke kita ya, ke ahli gizi yang ada di pelayanan kesehatan, ada di puskesmas, ada di klinik, ada di rumah sakit ya. Jadi pastinya ada klinik gizi, teman-teman bisa datang dan minta dihitungin nih, nggak cuma yang sakit kan ya. Iya. Yang sehat juga kita bisa hitungkan kebutuhannya. Nah, kalau udah tahu kebutuhannya atau yang belum punya kesempatan datang ketemu ahli gizi, bisa tetap diterapin isi piringku, ya kan? Iya, teman gizi boleh langsung search ya, langsung cek tuh. Isi piringku tuh apa sih? Itu seperti apa ya untuk Iya. kita tahu komposisinya dan supaya nggak berlebihan. Iya. Nah, selain itu pasti tetap atur jadwal makan kita. Jangan walaupun hari raya waktunya rekreasi makan gitu ya, tetap 3 kali makan utama, 2-3 kali cemilan. Iya. Jangan makan ya sehabis yang ada di meja gitu, nggak mungkin juga ya. Teman gizi, ini sebenarnya buat saya berlaku juga ya, pas lebaran tuh kayaknya apa aja boleh dimakan dan kapan aja ternyata. Nah, itu berlaku untuk yang konsisten dan juga dia punya kebiasaan olahraga yang udah ajak ya Mbak. Iya, Kalau yang betul belum sekali. kayaknya kudu ngerem-ngerem juga, jangan sampai Iya. kelewatan. Nah, bagaimana teman gizi menyiasati tadi pola makan ya, mengingat isi piringku ya kan, untuk itu. Waktu makannya harus Waktu makan tetap dijaga. Kebutuhan cairan harus tetap dipenuhin. Iya. Kalau yang makannya banyak ya 1 jam sebelum makan minum dulu kali ya, biar terisi juga kan. Bertamu langsung ketemu infus water. Infus water ya, jadi seger gitu. Loh. Sama sabar nih. Nggak sabar lebaran. Apa nggak sabar mau bikin infus water Mbak? Iya, betul-betul luar biasa nih ide-idenya tadi udah bener-bener kan, tadi saya seperti di awal saya sampaikan ya kan, teman gizi untuk gizi yang lebih baik kita perlu memperhatikan apa yang kita konsumsi. Betul banget ya. Mbak. Ternyata selain memperhatikan bahan makanan, status kesehatan kita, jumlah yang kita konsumsi, termasuk juga tadi waktunya. Waktu makannya. Iya, jadi nggak anytime kapan aja pengen makan terus makan. Jangan lupa aktivitas tetap harus dijaga. Nah, jadi saat lebaran kayaknya perlu juga ya. Perlu juga Kak nih Dia ya. diatur aktivitasnya biar tetap fit ya. Iya, jadi Kak Dia, kalau dapat dikatakan teman gizi, mungkin kalau belum tahu nih banyak teman gizi di rumah, apa sih profil kesehatan itu gitu. Jadi sebelum menentukan menu-menu bergizi untuk lebaran, jadi cara taunya gimana? Papa saya, mama saya, ayah saya, ibu saya tuh mesti gimana tuh Kak Dia? Supaya tahu apakah perlu tanya gitu. Di rumah ada yang hipertensi, ada yang diabetes kah gitu. Biasanya kalau ke keluarga ya kita mereka kan punya ada
keluhan atau enggak. Iya. Kalau misalkan keluarga kita itu yang memang pola makannya kita bisa jaga, kemudian aktif, nah itu berarti menunya seimbang. Dikatakan seimbang, jadi nanti teknik masak kita pun nggak semuanya kan yang berlemak. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat riwayat sebelumnya pernah ada keluhan-keluhan atau enggak. Kalau selama enggak ada keluhan, ataupun mungkin ketika kita punya budget lebih ya untuk melakukan MCU. Sebenarnya sih MCU itu juga penting ya kita lakukan. Salah satu bakti kita ya kepada orang tua kita, MCU-in orang tua kita ya berkala dicek kesehatan ya. Walaupun sehat kan, kalau misalkan sudah terdeteksi dini itu lebih bagus dan pengobatannya jadi nggak terlalu repot dan komplikasi gitu ya Mbak. Jadi MCU sih yang paling penting. Ini benar-benar informatif. Jadi teman gizi, untuk gizi yang lebih baik kita perlu tahu. Nah, perlu dilakukan MCU. Mungkin berapa bulan sebelum hari raya Lebaran atau 1 bulan setelah hari raya ya. Kak Dia itu bagus sekali ya. Boleh. Sehingga kita juga tahu menentukan. Jadi lebih pas kalau menu yang dibuat sajikan, dan jadi habis pasca Lebaran tetap sehat. Sehingga seperti Kak Dia tadi katakan bahwa biasanya setelah hari raya Lebaran banyak pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan yang memang tinggi kolesterol, gula darahnya berantakan lagi. HbA1c-nya jangan. HbA1c-nya udah bagus nih, tapi karena makannya anytime tadi HbA1c-nya 3 bulan berikutnya dicek jadinya di atas 6,2 lagi. Iya, sayang sekali sayang ya. Banget. Nah, teman gizi jangan lupa tadi benar-benar yuk sebagai bakti kepada keluarga, kita juga bisa ajak orang tua kita untuk MCU. Kan dapat THR nanti. Iya. Wah, iya ya. Nah, buat teman gizi, mungkin yang belum subscribe, nah sekarang tuh bisa dilakukan, jangan ditunda lagi ya. Terus kemudian jangan lupa nyalain loncengnya. Ya, supaya selalu bisa update dengan ilmu kesehatan, informasi, kesehatan dan kebugaran bersama kami dari Persagi Podcast. Ya. Nah, teman gizi, jangan lupa juga untuk tanya-tanya tentang ilmu gizi dan kesehatan bisa follow Instagram kami di @dpppersagi. Baik, terima kasih Kak Dia sama-sama atas Mbak ilmunya. Hari ini semoga kita bisa menerapkannya dengan baik, termasuk teman gizi yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa diaplikasiin ya teman-teman gizi. Iya, dan bisa juga follow Instagram saya kita ya. Iya, Ayunova SGZ dan Diah Maunah. Iya. Saya Ayunova dan segenap kru Persagi Podcast mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sekarang saya undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.